Nurul belum di-unmute. Suara-suara. Oh iya, lupa. Ya Allah, ngegempur tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan pertama Ibu ya di kelas 8B. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, sebelum kita perkenalan diri juga nanti, alangkah baiknya kita berdoa. Karena ini pertemuan pertama, jadi Ibu saja yang memimpin doa. Untuk pertemuan berikutnya baru boleh oleh KM. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati, mulai. Selesai? Ya baik anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Nurul Oktaviani, Ibu lulusan PKN UPI, Ibu tinggal di daerah Cilenyi. Ya barangkali dari anak-anak semua ada yang mau memperkenalkan diri, silahkan. Saya Bu. Boleh? Perkenalkan, nama saya Prilinisa, rumah saya di Celengkang, daerah Ujung Berung, Ibu. Oh, daerah Ujung Berung dekat atau ya sama Ibu. Nanti kapan-kapan main ya ke rumah Ibu. Iya, Bu. Oke. Oke, anak-anak, sebelum kita ke materi, Ibu sudah cantumkan link absensi ya di chat box Zoom. Jadi kalian bisa mengisi absensi di sana dengan ketentuan absensi dimulai dari jam 7 sampai jam 2 siang. Jadi lebih dari jam 2 siang absensi sudah ditutup. Jadi perhatikan absen dan juga tepat waktunya ya. Oke, baik anak-anak, langsung saja kita ke materi. Hari ini kita akan membahas semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia. Next-nya. Di sini ada beberapa indikator. Bisa dibaca ya, di sini ada memahami teks Sumpah Pemuda, sejarah Sumpah Pemuda, makna semangat dan komitmen Sumpah Pemuda, nilai semangat dan komitmen Sumpah Pemuda, dan penerapan semangat dan komitmen Sumpah Pemuda. Selanjutnya, ada beberapa tujuan, yaitu membacakan dan menyebutkan teks Sumpah Pemuda dengan lantang. Nanti kita akan sama-sama belajar menghafal Sumpah Pemuda ya, teks Sumpah Pemuda. Lalu kemudian dapat mengemukakan cara menegakkan semangat dan komitmen Sumpah Pemuda, menelaah berbagai nilai Sumpah Pemuda, menganalisis ikrar Sumpah Pemuda, berpendapat tentang perbedaan semangat juang pemuda zaman kemerdekaan dengan zaman sekarang. Karena yang kita tahu, semangat juang Sumpah para pemuda pada zaman kemerdekaan dan pada zaman ini terlihat cukup berbeda ya anak-anak. Kemudian ada makna semangat dan komitmen. Oke, sebelum kita menyamakan persepsi tentang makna semangat dan komitmen, ada yang mau berpendapat tentang makna semangat dan komitmen? Silahkan. Ibu, aku mau nyoba. Silahkan. Perkenalkan Bu, saya Rahmali Matusyadiah, mau berpendapat tentang makna semangat dan komitmen. Jadi menurut saya, semangat merupakan wujud dari rasa keingintahuan terhadap suatu hal yang diperoleh dengan penuh rasa gigih untuk terciptanya suatu tujuan yang diinginkan. Dan komitmen itu sendiri yaitu suatu keterikatan terhadap hal yang mendatangkan kebaikan dan berorientasi pada masa depan. Itu Bu mungkin pendapat saya. Oke, terima kasih Rahma. Bagus sekali ya pendapatnya, memberikan gambaran kita mengenai makna semangat dan komitmen. Ibu akan memberikan penguatan dan mari kita samakan persepsinya, yaitu semangat adalah keadaan pikiran ketika batin tergerak untuk melakukan satu atau banyak semangat yang dapat berfungsi sebagai penggerak batin atau bertindak. Nah, semangat juga dapat merupakan awal dari prestasi yang dapat kita raih, karena semangat yaitu sumber energi yang membuat kita tidak pernah kehabisan energi. Jadi semangat itu seperti usaha yang sangat gigih ya untuk kita mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada makna komitmen nih. Komitmen adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain. Jadi komitmen ini itu seperti mengikat diri kita terhadap suatu hal yang dapat membawa perubahan bagi ke depannya. Oke.
Ya baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Kemudian ada sejarah singkat Sumpah Pemuda. Ini singkat saja kita bahas bahwa Sumpah Pemuda itu diucapkan pada saat Kongres Pemuda II, di mana atas inisiatif PPI ada 3 rapat ya, yaitu rapat yang pertama di Gedung Katolik Johanngelingenbond ya. Rapat pertama ini diketuai oleh Muhammad Yamin. Kemudian memperkuat persatuan Indonesia, sejarah bahasa, hukum adat, dan pendidikan dan kemajuan, ini maaf ya, TIPO. Kemudian rapat yang kedua pada 28 Oktober 1928 di Gedung Astiafa. Nah, di sini itu di mana anak-anak harus mendapatkan pengetahuan kebangsaan. Oke, next-nya. Kemudian rapat yang ketiga ini terjadi di hari dan tanggal yang sama, di mana hanya berpindah gedung saja. Nah, disinilah mulai dirumuskannya Sumpah Pemuda. Nah, ini ada komitmen pemuda di Indonesia. Jadi komitmen pemuda Indonesia ini juga salah satu hasil dari rapat Sumpah Pemuda pada masa itu ya. Di antaranya ada menyatukan perbedaan dari keragaman dan kekayaan tanah air Indonesia, kemudian dengan semangat dan rasa bangga sebagai Indonesia juga bersumpah menjaga dan mempertahankan persatuan Indonesia. Kemudian juga ada berjuang untuk menjunjung tinggi persatuan Indonesia, untuk kemajuan, kehormatan, juga memberikan yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia, dan kami pemuda Indonesia, kita tidak sama, kita bekerja sama. Maksudnya, memang pemuda Indonesia itu beraneka ragam, tapi walaupun berbeda, kita bisa bekerja sama. Seperti itu. Di sini ada isi teks Sumpah Pemuda. Boleh ada yang mau membacakan teks Sumpah Pemuda? Saya, Bu. Boleh, silahkan. Baik, Bu, perkenalkan nama saya Rani. Saya akan membacakan teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bagus sekali, luar biasa. Terima kasih Rani ya, sudah mau membacakan teks Sumpah Pemuda dengan lantang. Oke, berikutnya ada penerapan semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia. Bisa dilihat di sini ya anak-anak ya. Yang pertama, melakukan gotong royong. Nah, ini gotong royong juga termasuk dari perwujudan semangat pemuda, kemudian membantu menjaga kenyamanan masyarakat, menjaga kerukunan keluarga, menghormati kebudayaan daerah lain, tidak menjadi provokator dan mudah dihasut. Nah, ini nih yang harus digarisbawahi nih, tidak menjadi provokator. Nah, ini harus digarisbawahi ya anak-anak, karena pemuda zaman sekarang itu sangat rentan dengan ini nih, tidak menjadi provokator. Kemudian selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Saya, Bu, mau bertanya. Boleh. Bagaimana cara atau upaya kita untuk meningkatkan semangat dan mempertahankan komitmen Sumpah Pemuda sebagai wujud menghargai peristiwa Sumpah Pemuda? Bagus sekali pertanyaannya, Prilly, luar biasa, bagus sekali. Terima kasih ya, Prilly, atas pertanyaannya. Ya, tadi upaya ya. Iya, Bu. Ya. Upaya untuk mempertahankan semangat dan komitmen. Nah, bisa dilihat ya di sini ada beberapa cara. Cara itu kan seperti upaya ya, mirip. Cara meningkatkan semangat dan komitmen dalam memaknai Sumpah Pemuda di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada mempelajari budaya yang ada di Indonesia, kemudian menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, ini kemudian berkontribusi memajukan bangsa. Nah, ini juga perlu digarisbawahi ya, berkontribusi memajukan bangsa. Ini sangat penting sekali. Kemudian menabung untuk masa depan yang lebih baik, menggunakan produk dalam negeri, memperingati Hari Sumpah Pemuda dan hari-hari besar nasional. Karena yang kita tahu kan, hari-hari besar nasional itu sangat penting ya, perlu diapresiasi dan perlu dihargai, sehingga tidak jarang hari-hari besar nasional itu sangat diperingati oleh beberapa sekolah. Biasanya kan suka ini ya, ada upacara memperingati acara kemerdekaan, memperingati hari kemerdekaan, hari Sumpah Pemuda, dan hari-hari besar nasional lainnya. Oke, sampai di sini tidak terasa ya waktu begitu cepat. Ada yang mau memberikan kesimpulan dari materi hari ini, anak-anak? Silahkan.
Aku mau, Bu. Boleh? Soalnya aku mau merhatiin dari tadi. Oh, mantap. Boleh. Silahkan Rahma, boleh. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita sebagai pemuda Indonesia sudah seharusnya meningkatkan semangat dan mempertahankan komitmen pemuda yang ada dalam Sumpah Pemuda untuk menghargai jasa para pahlawan dan membentuk karakter pemuda yang tangguh, kreatif, inovatif, dan berguna bagi negara Indonesia. Itu Bagus aja, Bu. sekali. Terima kasih Rahma, bagus ya. Ayo kita tepuk tangan. Oke, Ibu akan memberikan penguatan dari kesimpulan. Tadi Rahma bagus banget loh kesimpulannya. Mewakili ya, sangat mewakili materi hari ini. Oke, kesimpulannya dalam mempelajari semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan Indonesia, tentunya dapat mendalami terlebih dahulu ya, terkait makna semangat, makna komitmen yang sudah tadi kita bahas, kemudian juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan tadi pertanyaan Prilly, luar biasa, bagus sekali. Nah, itu juga bisa dijadikan kesimpulan. Kemudian Sumpah Pemuda juga dapat menegakkan untuk kita semangat juga komitmen kita sebagai warga negara Indonesia dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Oke anak-anak, tidak terasa ya waktunya udah habis. Ibu sudah berikan kalian PR di grup WhatsApp ya berbentuk Google Form. Kalian bisa kerjakan secara kelompok dan Ibu juga sudah berikan beberapa link yang dapat membantu kalian mengerjakan tugas. Ada link buku panduan, ada link bahan bacaan, ada link beberapa video juga nanti yang bisa kalian gunakan dalam menjawab soal-soal tugas kelompok ya. Oke, baik anak-anak, sekian pematerian dan sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Jaga kesehatan selalu, tetap semangat. Salam untuk keluarga. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.